Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi sebuah jaringan WiFi yang terdapat tanda serunya teman-teman, baik itu pada laptop teman-teman ataupun pada komputer teman-teman. Seperti ini kasusnya. Padahal jaringan WiFi tersebut sudah terhubung ke WiFi yang kita ingin hubungkan dengan password yang benar. Namun justru malah terdapat sebuah tanda seru seperti ini yang terdapat bahwasanya penjelasan no network access. Padahal jaringan tersebut sudah terhubung ke WiFi dengan password yang benar, namun terdapat tanda seru. Oke, ketika kita klik, kita bisa cek bahwasanya jaringan tersebut sudah terhubung, kemudian passwordnya apakah sudah benar kita input. Yaitu teman-teman bisa klik ini WiFi-nya, WiFi yang sudah teman-teman hubungkan, kemudian klik kanan, properties. Kita bisa lihat sebuah password di sini, yaitu dengan cara centang ataupun checklist di bagian show karakter. Otomatis password tersebut akan kelihatan. Jika password tersebut sudah benar, berarti jaringan tersebut masih bermasalah. Itu kita bisa melakukan dengan cara sebagai berikut. Cara yang pertama, kita bisa cek dulu ke web browser. Kita ketikkan sebuah perintah, misalnya Google. Teman-teman bisa mengetikkan sebuah perintah lainnya. Kemudian saya enter, tidak dapat ataupun tidak ada sama sekali respon dari web browser tersebut. Jadi otomatis ini tidak terhubung ke internet. Di sini sudah ada penjelasannya no internet. Kemudian saya close. Kemudian teman-teman kursornya dekatkan di bagian WiFi yang tanda kuning ini. Kemudian ada dua cara. Klik. Di sini ada Open Network and Sharing Center. Ini langsung secara manual kita settingnya. Kemudian ada juga kursor kita dekatkan, kemudian klik kanan. Terdapat dua option. Langkah yang pertama teman-teman bisa menggunakan sistem troubleshoot problem. Teman-teman klik ini, otomatis komputer secara otomatis akan mencari permasalahannya. Jika permasalahan tersebut bisa diatasi oleh komputer secara otomatis jaringan WiFi tersebut akan hilang tanda serunya atau tanda kuningnya. Berarti teman-teman tidak perlu men-setting langkah selanjutnya, berarti sudah berhasil. Jika langkah tersebut tidak berhasil, teman-teman bisa dengan langkah yang kedua, dengan secara manual, yaitu dekatkan kursornya, kemudian klik kanan. Pilih option yang kedua, yaitu Open Network and Sharing Center. Akan tampil seperti ini, bahwasanya jaringan WiFi tersebut sudah terhubung, namun tidak terhubung pada internet. Kita pilih option di bagian Change Adapter Setting. Di sini terdapat dua buah driver, yaitu driver yang pertama ini driver LAN. Biasa kita gunakan untuk jaringan kabel, yaitu Local Area Network. Di sini nama perangkatnya Local Area Connection. Ini biasanya kalau teman-teman menghubungkan sebuah komputer ataupun laptop menggunakan kabel untuk terhubung internet ataupun jaringan LAN, yaitu untuk pertukaran data keadaan offline ataupun online. Jadi permasalahan saat ini yaitu mengenai WiFi. Jadi ini kita abaikan. Biasanya WiFi ini terdapat IP teman-teman. Kalau misalnya WiFi tersebut terdapat tanda seru. Langkah yang kedua, yang pertama tadi bisa mengatasi dengan troubleshoot yang ini. Kalau misalnya tidak kelar, maka langkah selanjutnya yaitu yang kedua, Open Network and Sharing Center. Di sini banyak lagi caranya teman-teman. Kita bisa lakukan dengan klik wireless ini. Ini yaitu perangkat driver WiFi yang terinstall pada komputer kita. Di sini kebetulan saya menggunakan komputer dan perangkat WiFi-nya itu menggunakan seperti USB. Jadi saya tidak perlu memasang sebuah perangkat wireless di dalam CPU tersebut, hanya sistem USB. Ini sistem kinerjanya juga sama kayak sistem perangkat WiFi yang terpasang di hardware pada komputer teman-teman ataupun laptop teman-teman. Oke, cara yang kedua teman-teman coba dengan cara klik ini, klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian coba di-disablekan terlebih dahulu. Kemudian setelah mati akan tanda seru seperti ini teman-teman, tinggal klik kiri sekali, kemudian klik kanan, kemudian enablekan kembali. Biasanya cara seperti ini akan berhasil teman-teman. Jika tidak berhasil, kita bisa melakukan dengan cara lainnya lagi.
Oke, ini kita masih loading. Ini biasanya lagi proses, dia mengecek. Kita tunggu beberapa saat teman-teman. Oke teman-teman, langkah tersebut yang kedua tetap tidak berhasil, masih tanda seru. Jadi kita bisa melakukan langkah yang ketiga dengan cara klik di bagian Deliver Wireless ini, kemudian kita klik kanan, kemudian bisa ke option Properties. Teman-teman klik, otomatis akan tampil seperti ini, yaitu Wireless Network Connection Properties, yaitu kita pilih di bagian Internet Protocol version 4 TCP/IPv4 teman-teman. Klik ini, kemudian pilih Properties. Jangan dihilangkan checklistnya teman-teman. Cukup diklik di bagian tulisan ini, kemudian pilih Properties. Oke, ternyata WiFi tersebut tanda seru terdapat IP di sini teman-teman. Jadi kita tinggal kosongkan IP tersebut. Pilih Obtain, kemudian bagian bawah ini pilih Obtain juga. Setelah itu kita klik OK dan close. Kita tunggu beberapa saat apakah berhasil. Oke, tanda serunya sudah hilang teman-teman. Otomatis jaringan WiFi tersebut bisa kita gunakan. Kita close. Kita buka testing dengan web browser. Apakah sudah bisa digunakan? Kita ketikkan perintah misalnya Google. Lagi loading. Kita tunggu. Oke, agak lama. Kita bisa testing menggunakan command prompt ataupun CMD teman-teman. CMD. Kita tes ping ke Google. Misalnya ping www.google.com, kemudian enter. Kita lihat apakah sudah terhubung ke Google. Masih reply from, belum terhubung. Kita refresh. Kita tes ping lagi, masih sama. Request timeout, lagi loading. Kita tes lagi. Ini close. Ataupun kita buka option misalnya YouTube. Lagi proses. Tidak ada respon. Oke, tidak ada respon. Kita bisa melakukan dengan cara disablekan kemudian enable kembali. Kita close. Terdapat dua buah sistem jaringan seperti ini, berarti kita wajib menonaktifkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik Open Network and Sharing Center ataupun dengan cara klik kanan Open Network and Sharing Center, sama aja teman-teman. Oke, kita ke bagian change adapter setting. Wireless ini kita disablekan terlebih dahulu untuk merefresh. Kemudian klik kanan, kemudian pilih enable. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita close. Tunggu sampai prosesnya berhasil. Baru kita buka sebuah web browser. Oke, kita buka Google Chrome kembali untuk testing. Google. Oke, sudah berhasil teman-teman dengan cara seperti ini. Ini yang cara yang ketiga. Seandainya ini masih tidak berhasil, teman-teman bisa melakukan dengan cara lain. Seperti di bagian komputer ini, klik kanan, kemudian pilih manage. Ataupun dengan sistem seperti ini. Jika teman-teman komputernya tidak terdapat seperti ini atau Windows 8 dan 10, teman-teman bisa klik di bagian tombol start, kemudian pilih ketikan komputer seperti ini, enter. Akan tampil seperti ini. Ini sistemnya sama. Kalau saya klik ini, manage, tampilnya juga akan sama. Seperti ini teman-teman. Tampilannya sama. Ataupun dengan cara seperti ini, klik tombol start, kemudian di sini komputer, klik kanan, manage, sama juga.
ataupun dengan cara klik libraries, klik bagian komputer ini, klik kanan, manage, sama, bebas, banyak cara teman-teman. Kemudian di bagian ini teman-teman pilih di bagian device manager. Kita lihat dulu, kalau misalnya masih tetap tidak terhubung, masih tanda seru, kita klik device manager, kemudian teman-teman pilih network adapter, yaitu bagian jaringan. Klik tanda segitiga ini yang kecil, klik, akan terdapat dua driver. Yang pertama Intel R ini 82567LM-3, ini sebuah driver yang untuk jaringan kabel, yaitu local area connection tadi. Kemudian yang bagian bawah ini kebetulan saya menggunakan sistem USB wireless, otomatis nama drivernya TP-Link Wireless USB Adapter. Ini teman-teman, kita ingin fokus ke wirelessnya, klik option ini, tipe link, kemudian klik kanan, teman-teman bisa melakukan update driver software seperti ini. Kemudian karena ini tidak terhubung internet, misalnya masih kuning, otomatis teman-teman tidak bisa mencari melalui search otomatis for update atau automatically for update driver software. Tidak bisa melakukan seperti ini karena tidak terhubung ke wifi, ke internet, karena masih tanda seru misalnya. Jadi teman-teman bisa melakukan pendownloadan melalui handphone ataupun komputer lainnya, drivernya teman-teman setelah di-download kemudian bisa dimasukkan ke komputer teman-teman yang ingin diperbaiki drivernya, pilih browse my computer for driver software, seperti itu. Tinggal teman-teman cari lokasinya di mana. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jika kesulitan teman-teman melakukan seperti itu, bisa klik option ini, kemudian klik kanan, bisa dicoba dengan disable terlebih dahulu. Sistem disable ini hampir sama dengan sistem yang tadi teman-teman. Kalau klik ini, open network sharing center, change adapter sharing setting, change adapter setting, klik ini, wireless network connection, klik kanan, disable. Ini hampir sama sistem kinerjanya. Jadi teman-teman bisa dilakukan ulang kembali ataupun tidak. Jika tetap tidak berhasil, maka otomatis teman-teman ini bisa uninstall. Uninstall kemudian download ulang menggunakan perangkat lain atau komputer lain ataupun HP driver yang cocok dengan komputer teman-teman. Untuk cara mendapatkan sebuah driver yang cocok dengan komputer dan sistem OS teman-teman, sistem Windows-nya, teman-teman cukup di bagian tombol start ini di Windows 7 ataupun Windows 8, 10, ketikkan saja DXDiag untuk melihat spek komputer teman-teman. OS-nya itu berapa bit. Di sini kebetulan saya menggunakan sebuah Windows 7 kemudian series Ultimate dengan versi 32 bit, maka saya harus mendownload sebuah driver WiFi yaitu untuk Windows 7 32 bit. Misalnya teman-teman merek komputernya apa, jadi harus cari dengan versi komputer tersebut atau series. Teman-teman untuk melihat sistem model perangkatnya bisa lihat di bagian ini. HP Compact Pro MT PC, seperti itu. Oke, jadi sangat mudah sekali. Untuk mendownload tersebut teman-teman harus mencocokkan dengan versinya 32 bit kah atau 64 bit agar driver tersebut cocok untuk perangkat komputer teman-teman. Oke. Jika langkah tersebut sudah diinstal kemudian tidak berhasil lagi, kemungkinan kecil atau kemungkinan besar perangkat komputer teman-teman sudah terinfeksi virus. Jadi ada beberapa perangkat yang sudah tidak dapat berjalan dengan normal. Itu sering terjadi teman-teman. Ada beberapa fitur yang tersedia pada komputer kita mengalami gangguan karena sudah terinfeksi dengan virus komputer tersebut. Hanya virus tersebut tidak tampak sehingga hanya dia merusak sebuah sistem di perangkat OS-nya, Windows-nya. Jadi ada beberapa perangkat yang tidak bisa dilihat secara kasat mata sudah merusak sebuah sistem yang kita miliki. Langkah yang terakhir teman-teman bisa menggunakan sistem install ulang komputernya. Jika diinstal ulang tersebut masih perangkat WiFi-nya masih tanda seru, bisa jadi perangkat WiFi atau hardware pada komputer teman-teman, laptop ataupun CPU-nya
itu sudah mengalami kerusakan, bisa diganti perangkat hardware-nya. Jadi penggantian perangkat hardware lakukanlah setelah langkah-langkah yang dari awal hingga akhir teman-teman coba terlebih dahulu. Jangan langsung gara-gara wifi tanda seru teman-teman langsung mengganti dengan perangkatnya. Jadi alangkah baiknya dicoba dulu dengan beberapa langkah-langkah. Setelah itu install driver juga nggak bisa, kemudian disable dan enable juga nggak bisa, install ulang juga nggak bisa, barulah teman-teman bisa mengganti perangkat wifi-nya. Jadi jangan buru-buru langsung mengganti perangkatnya, nanti teman-teman rugi. Otomatis komputer masih baru, misalnya baru 1 tahun, tiba-tiba hanya tanda seru, teman-teman langsung mengganti perangkatnya kan sayang, karena otomatis langsung membuka sebuah mesin komputernya. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya teman-teman mengikuti cara-cara yang saya terapkan tadi. Mudah-mudahan ada yang berhasil. Jika tidak berhasil, kemungkinan besar itu perangkat hardware-nya atau perangkat keras wifi untuk nangkap tersebut yang mengalami gangguan. Oke teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silakan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman Untung Berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.